Majas atau yang kita kenal juga sebagai gaya bahasa berasal dari bahasa Arab majas yang berarti cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain karena memiliki kemiripan. Dalam buku Pintar Majas, Pantun dan Puisi oleh Ulin Nuha Masrucin, majas adalah gaya bahasa yang berupa kiasan, ibarat, perumpamaan yang bertujuan mempercantik makna dan pesan sebuah kalimat. Ada juga yang memberi definisi majas adalah pemanfaatan kekayaan unsur bahasa dan pemakaian ragam bahasa tertentu guna memberi kesan dan rasa pada sebuah karya sastra. Jenis-jenis majas. Majas perbandingan adalah gaya bahasa kiasan yang menyatakan sebuah perbandingan antara satu hal atau objek dengan yang lainnya yang dianggap sama. Majas sindiran adalah sebuah gaya bahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan sebuah sindiran atau kritik yang ditujukan kepada seseorang, hal, maupun objek. Majas penegasan adalah salah satu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan yang menyatakan sebuah penegasan. Dan yang terakhir, majas pertentangan, yaitu majas yang melukiskan hal apapun dengan mempertentangkan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Majas perbandingan. Yang pertama ada majas alegori, yaitu majas yang menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Contohnya, perjalanan hidup manusia seperti sungai yang mengalir menyusuri tebing-tebing, yang kadang-kadang sulit ditebak kedalamannya, yang rela menerima segala sampah, dan yang pada akhirnya berhenti ketika bertemu dengan laut. Simile ialah pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung, seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, dan sebagainya. Contohnya adalah wajahnya bercahaya bagaikan rembulan yang selalu menerangi kegelapan malam. Metafora merupakan majas yang menggunakan analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Sinestesia berupa suatu ungkapan rasa dari suatu indera yang dicurahkan lewat ungkapan rasa indera lainnya. Contohnya, aroma bunga di taman itu begitu sedap menggelitik hidungku. Litotes merupakan ungkapan yang berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan untuk merendahkan diri. Contohnya, terimalah hadiah yang tak seberapa ini. Majas sindiran. Ironi merupakan sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut. Sarkasme merupakan sindiran langsung dan kasar. Sinisme mengandung arti dan makna sebagai suatu pandangan atau pernyataan sikap yang bertendensi mengejek maupun memandang rendah seseorang. Satir adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Innuendo merupakan majas sindiran yang dipakai untuk menyindir seseorang dengan cara mengecilkan suatu fakta. Majas penegasan. Pleonasme adalah majas yang bermakna sama untuk menegaskan suatu hal. Pleonasme lazimnya dipakai untuk penegasan ataupun untuk memperkuat sifat ekspresif kalimat. Dalam pleonasme, terjadi pengulangan kata di dalam kalimat yang memiliki arti yang sama atau jelas. Repetisi merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan pengulangan kata, frasa, atau klausa yang sama untuk mempertegas makna dari kalimat atau wacana.
Prarima merupakan pengulangan konsonan awal dan akhir dalam kata atau bagian kata yang berlainan. Aliterasi merupakan majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Antanaklasis merupakan majas yang menggunakan pengulangan kata yang sama tetapi dengan makna yang berlainan. Majas pertentangan. Antitesis merupakan pengungkapan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan arti satu dengan yang lainnya. Oksimoron ialah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang di dalamnya mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frase atau kalimat yang sama. Anakronisme merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan waktu kejadian yang dibicarakan. Kontradiksi interminus adalah pernyataan yang bersifat menyangkal yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.